ini kami menerangkan bab 10 dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dari matkul pengantar ekonomi, Prodi Bisnis Digital kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Hashmir Alexander Ditya dengan nomor NIM 442506000042. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofatur Rahman dengan NIM 442556000012. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah data produk domestik bruto atau gross domestic product yang disingkat GDP, yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Perbedaan dengan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, tidak hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Yang kedua itu teori pertumbuhan ekonomi. Secara umum, ada dua arus besar dalam teori pertumbuhan ekonomi, yaitu mazhab historis dan mazhab analitis. Yang pertama itu ada mazhab historis atau Werner Sombart. Werner Sombart membagi pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Zaman perekonomian tertutup, kegiatan manusia hanya memenuhi kebutuhan sendiri. Zaman kerajinan dan pertukangan, meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian kerja sesuai dengan keahlian. Zaman kapitalis, hubungan individu tidak bertumpu pada kekeluargaan, tetapi menjadi hubungan antara pemilik modal dan para pekerja. Yang B itu ada mazhab analitis, teori klasik Adam Smith. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith berkaitan dengan dua unsur, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Kritik terhadap teori Smith. Yang pertama ada pembagian kelas. Teori Smith mengabaikan peranan kelas menengah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Yang kedua ada alasan menabung. Menurut Smith, orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan lintah darat. Yang terakhir, pengabaian peranan entrepreneur. Peranan entrepreneur sangat sentral dalam pembangunan karena mereka menciptakan inovasi. C. Teori pertumbuhan neoklasik. Harold Domar. Teori tersebut adalah perluasan dari analisis Keynes tentang kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Asumsi teori menurut Harold Domar. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan kerja penuh atau full employment. Yang kedua, perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat dan pendapatan nasional adalah proporsional. Kelemahan atau kritik. MPS dan ICOR diasumsikan konstan, padahal kenyataannya kedua hal tersebut mungkin sekali berubah dalam jangka panjang. Asumsi bahwa tenaga kerja dan modal digunakan dalam proporsi yang tetap tidaklah dalam dipertahankan. D. Teori pertumbuhan lainnya. Teori dependensia atau ketergantungan. Teori ini pertama kali dikembangkan di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi daerah pinggiran dari daerah-daerah metropolitan yang kapitalis. Timbul struktur ketergantungan yang merupakan rintangan yang hampir tidak dapat diatasi serta merintangi pula pembangunan yang mandiri. Teori Schumpeter. Menurut Schumpeter, sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Ada 5 macam kegiatan yang diartikan sebagai inovasi. Seorang inovator atau entrepreneur biasanya berani mengambil resiko usaha karena memang ide-ide baru tersebut belum pernah dicoba diterapkan secara ekonomis. Yang ketiga, teori-teori baru pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli menjadikan teori ini menjadi 3 macam teori. A.
teori pertumbuhan baru atau New Growth Theory atau yang disingkat NGT. Teori ini dinamakan juga teori pertumbuhan endogen karena pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem produksinya sendiri dan bukan bersumber dari luar sistemnya. Model pertumbuhan endogen menjelaskan skala hasil yang meningkat atau increasing return to scale dan pola pertumbuhan jangka panjang antar negara. Model neoklasik menganggap investasi pemerintah dan swasta atau human capital menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang cenderung menolak diminishing return. Yang selanjutnya yang B, teori geografi ekonomi baru. Yang pertama, pelopor teori neoklasik berargumentasi bahwa aglomerasi atau pengelompokan timbul dari perilaku pengusaha untuk melakukan penghematan aglomerasi melalui lokalisasi untuk urbanisasi. Yang kedua, penghematan akibat lokalisasi terjadi bila kenaikan produksi total perusahaan suatu industri diikuti oleh turunannya biaya produksi. Banyak manfaatnya bila suatu perusahaan dekat dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Fenomena ini melahirkan kluster industri. Tiga, penghematan karena urbanisasi terjadi bila produksi seluruh perusahaan yang sama dalam wilayah perkotaan meningkat, sementara biaya produksinya menurun. Ini terjadi karena perlokasi di wilayah perkotaan dengan skala perekonomian yang besar dan bukan akibat suatu jenis industri. Keadaan ini melahirkan perluasan wilayah industri metropolitan. C. Teori perdagangan baru. Yang pertama, NTT percaya bahwa sifat dasar dan karakter transaksi internasional saat ini sangat berubah. Aliran barang, jasa, dan aset yang melintas batas wilayah antar negara tidak dijelaskan dalam teori perdagangan tradisional. Yang kedua, kritik NTT terhadap teori perdagangan yang lama yang terputus pada asumsi persaingan sempurna dan pendapatan konstan, serta gagal menelusuri sebab-sebab proteksionisme. Yang ketiga, dalam NTT, ukuran pasar ditentukan oleh dasar kecilnya angkatan kerja suatu negara dan tenaga kerja tidak mudah diperpindah lintas negara. Penentu utama lokasi pasar adalah derajat tingkat pendapatan. Yang keempat, dengan berkurangnya hambatan perdagangan secara substansial, diperkirakan hasil industri yang meningkat akan terkonsentrasi dalam pasar yang besar. D. Peran budaya dan pembangunan, antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Dikulum dikunyah. Wassalamualaikum semuanya. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.